Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Elmira Siska dalam mata kuliah Metode Penelitian Bisnis. Ini adalah pertemuan kita yang ke-14. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang proposal penelitian. Nah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang judul penelitian, mengembangkan hipotesis, lalu kita sudah belajar jenis-jenis penelitian, instrumen penelitian, jenis-jenis metode penelitian. Nah, itu udah bahas. Nah, sekarang ini adalah bagian terakhir dari mata kuliah ini, yaitu proposal penelitian. Di sini kan kita mempelajari apa sih itu proposal dan bagian-bagiannya apa dan sebagainya. Oke, kita mulai pembahasan yang pertama. Proposal itu adalah suatu rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kegiatan, dalam bentuk tulisan, dan dijelaskan secara sistematis dan terperinci. Nah, proposal pada umumnya dijadikan pedoman kerja atau acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang direncanakan. Nah, jadi ini suatu rencana atau suatu proposal, suatu rencana kegiatan yang disusun secara sistematis dan terperinci. Nah, yang akan nantinya digunakan sebagai pedoman kita atau pedoman penulis, pedoman peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. Itulah yang dimaksud dengan proposal. Nah, secara etimologis, kata proposal itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu propose, yang artinya mengajukan atau pengajuan atau permohonan. Suatu pihak memberikan proposal untuk menawarkan ide, gagasan, atau rencana kepada pihak lain agar mendapatkan dukungan. Nah, dukungan tersebut dapat berupa izin, dapat berupa persetujuan, dapat berupa dukungan dana, dan lain-lain sebagainya. Jadi itu yang dimaksud dengan proposal. Nah, ini beberapa pengertian proposal menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hasnun Anwar, pengertian proposal adalah suatu rencana yang disusun untuk kegiatan tertentu. Lalu ada menurut J, pengertian proposal adalah suatu alat bantu manajemen standar agar manajemen organisasi dapat berfungsi secara efektif dan efisien. Jadi ini pengertian menurut J. Sedangkan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, proposal itu adalah suatu rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja, perencanaan secara sistematis, matang, dan teliti yang dibuat oleh peneliti sebelum melaksanakan penelitian, baik penelitian di lapangan atau field research maupun penelitian di perpustakaan atau library research. Jadi ini menurut KBBI. Nah, secara umum, proposal itu bertujuan untuk mendapatkan izin atau persetujuan dari suatu pihak mengenai rencana atau rancangan yang akan dilakukan. Selain itu, proposal juga sering dibuat untuk permohonan dana atau sponsorship melalui kegiatan kerjasama dengan pihak lain. Jadi ini kenapa penting, kenapa proposal itu perlu dibuat. Misalnya, dalam hal penelitian, kita ingin meneliti tentang kualitas layanan di rumah sakit. Nah, kita perlu mengajukan proposal kepada rumah sakit tersebut yang mencakup secara rinci, sistematis mengenai penelitian kita. Latar belakangnya bagaimana, lalu yang diteliti tujuannya apa, toolsnya apa, alat analisisnya apa. Jadi harus jelas disampaikan dalam proposal penelitian tersebut. Begitu. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai kita bahas dulu mengenai fungsi proposal ya. Fungsi proposal itu ada beberapa. Yang pertama, di bidang penelitian umum, proposal berfungsi sebagai dasar untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan sosial, budaya, agama, ekonomi, dan bidang lainnya. Lalu yang kedua, di bidang usaha atau bisnis. Nah, proposal itu dapat berfungsi sebagai gambaran atau proyeksi dalam mendirikan suatu usaha. Jadi nanti akan ada kebutuhan dananya berapa, lalu proyeksi pengembangan usahanya bagaimana, lalu ada proyeksi tingkat keuntungannya seperti apa. Nah, itu kalau proposal bisnis. Lalu yang ketiga adalah proposal berfungsi untuk memberikan informasi mendetail tentang suatu kegiatan,
ketika mengajukan dana untuk pelaksanaan kegiatan, misalnya perayaan, seminar, pelatihan, dan lain-lain. Nah, ini juga ada proposalnya ya, proposal kegiatan namanya. Di situ dibuatkan latar belakangnya apa, jenis kegiatannya apa, berupa apa, lokasinya di mana, dan berapa lama pelaksanaannya. Nah, itu temanya apa gitu. Itu proposal kegiatan. Lalu dalam suatu proyek, proposal berfungsi sebagai dasar melakukan tender, baik dari lembaga pemerintah maupun dari pihak swasta. Ini jadi ada beberapa fungsi proposal tergantung dari bidangnya, gitu ya. Selanjutnya kita bahas mengenai jenis proposal. Jenis proposal itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah proposal kegiatan. Nah, proposal ini merupakan proposal untuk melakukan suatu kegiatan. Isi dari proposal tersebut adalah pengajuan rencana, baik yang bersifat individu maupun kelompok. Misalnya pentas seni dan budaya. Nah, itu adalah suatu kegiatan, gitu ya. Seringkali proposal kegiatan ini sekaligus untuk permohonan dana dari pihak tertentu, dan sebagai kompensasinya penyelenggara kegiatan akan menawarkan sesuatu yang bermanfaat dari donatur. Misalnya adanya space iklan. Jadi biasanya kalau ada event-event tertentu, biasanya ada kita lihat pamfletnya, misalnya sponsorship-nya siapa. Nah, itu dia menggunakan proposal kegiatan. Yang kedua adalah proposal bisnis. Nah, proposal ini adalah proposal yang berhubungan dengan dunia bisnis, baik perseorangan maupun kelompok. Contohnya adalah proposal pendirian suatu usaha, proposal kerjasama antar perusahaan, dan lain-lain. Jadi ini tujuannya untuk suatu bisnis, baik itu untuk pendirian ataupun untuk pengembangan dari bisnis. Lalu yang ketiga ada proposal penelitian. Nah, proposal penelitian ini yang kita sebagai akademisi perlukan ya. Contohnya adalah proposal untuk membuat skripsi, tesis, disertasi. Nah, biasanya para mahasiswa tingkat akhir itu diwajibkan untuk membuat suatu proposal penelitian. Yang keempat adalah proposal proyek. Nah, jenis proposal ini umumnya dipakai di dunia bisnis, di mana isi proposal tersebut tentang rangkaian kegiatan. Contohnya adalah proposal suatu pembangunan proyek. Nah, jadi ini jenis-jenis proposal. Lalu selanjutnya kita bahas mengenai bentuk-bentuk proposal. Yang pertama adalah proposal formal. Proposal formal biasanya dilengkapi dengan 3 bagian utama. Jadi ada pendahuluan, itu mencakup halaman sampul, halaman judul, kata pengantar, ikhtisar, daftar isi, dan lembar pengesahan. Nah, itu bagian pendahuluan. Lalu yang kedua, isi proposal. Isi proposal ini dimulai dari latar belakang, pembahasan masalah, tujuan, ruang lingkup, susunan panitia, waktu, biaya. Nah, ini termasuk ke isi proposal. Lalu ke data pelengkap proposal. Nah, ini terdiri dari lampiran, ada tabel-tabel, daftar pustaka, dan lain-lain. Jadi, proposal formal itu biasanya harus mengandung 3 unsur ini. Jadi ada pendahuluan, ada bagian isi, dan data pelengkap. Lalu ada proposal semi formal. Nah, sesuai dengan namanya, proposal semi formal ini umumnya tidak selengkap proposal formal, namun masih berbentuk baku. Nah, di dalam proposal yang semi formal ini biasanya terdapat informasi mengenai masalah, saran, pemecahan, dan permohonan. Gitu. Jadi kalau dibandingin dengan proposal formal, isinya kurang lengkap. Jadi tidak selalu ada yang 3 unsur ini. Gitu. Oke, yang ketiga adalah proposal non-formal. Nah, proposal non-formal biasanya hampir sama dengan proposal semi-formal dan disampaikan dalam bentuk suatu atau memorandum. Di dalam proposal non-formal juga terdapat beberapa hal seperti adanya masalah, saran, pemecahan, dan permohonan. Jadi bentuknya ya, bentuk proposalnya berupa surat atau memorandum. Jadi tidak sebanyak dari proposal penelitian atau proposal yang semi formal. Oke, yang selanjutnya kita bahas mengenai unsur-unsur dari suatu proposal. Nah, suatu proposal penelitian
harus ada mencakup latar belakang. Yang kedua ada rumusan masalah. Dari rumusan masalah nanti kita masuk ke tujuan penelitian. Dari tujuan penelitian nanti kita kembangkan hipotesis. Dari hipotesis kita bikin asumsi penelitian. Lalu ada manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, kajian pustaka, definisi operasional. Nah, ini mengenai unsur-unsur dari suatu proposal penelitian. Oke, kita lanjutkan ya. Ini definisi proposal penelitian menurut Sugiono. Nah, Sugiono ini adalah suatu penulis buku ya, suatu penulis buku terkenal dalam bidang metodologi penelitian. Nah, menurut beliau, proposal penelitian adalah pedoman yang berisikan berbagai kegiatan serta langkah-langkah sistematis yang akan diikuti oleh seorang peneliti dalam melaksanakan suatu penelitian. Nah, lalu menurut Profesor Wahyudi, proposal penelitian adalah suatu bentuk pedoman rencana kerja yang terdiri atas semua unsur-unsur pokok dalam proses penelitian. Proposal penelitian juga harus berisikan informasi yang cukup bagi si pembaca untuk mengevaluasi penelitian yang diajukan. Jadi intinya dari pendapat dua ahli ini, proposal penelitian itu adalah suatu rencana kerja untuk melaksanakan penelitian, gitu ya. Oke, selanjutnya kita bahas jenis proposal ya. Contoh-contoh proposal itu yang biasanya yang dibuat oleh mahasiswa biasanya skripsi untuk mahasiswa S1, lalu ada tesis untuk mahasiswa S2, lalu ada disertasi untuk mahasiswa, dan juga ada proposal pembuatan PKM atau program kreativitas mahasiswa. Nah, ini di sini mungkin ada rekan-rekan yang sudah pernah terlibat dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, biasanya akan pernah melihat atau membuat proposal kegiatan PKM ini. Selanjutnya kita bahas mengenai tujuan proposal penelitian. Nah, proposal penelitian mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama adalah untuk menampilkan pokok permasalahan yang harus diteliti dan poin-poin penting dari penelitian tersebut. Yang kedua, mencari berbagai data yang diperlukan untuk memecahkan pokok permasalahan. Dan yang ketiga adalah menyarankan bagaimana data tersebut akan dikumpulkan dan diperlakukan menyarankan bagaimana data tersebut akan dikumpulkan, diperlakukan serta diinterpretasikan. Jadi ini tujuan dari proposal penelitian. Oke, ciri-ciri dari proposal penelitian. Sebentar. Nih ya, ciri-ciri dari proposal penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, isinya berfokus pada satu isu atau kasus umum yang terdapat dalam suatu ilmu tertentu, disesuaikan dengan program studi dan jenis penelitian yang diambil. Ya, jadi misalnya mahasiswa yang background-nya bidangnya adalah Human Resource Management atau manajemen sumber daya manusia, dia akan menulis suatu proposal penelitian tentang isu-isu yang ada di bidang manajemen sumber daya manusia. Begitu juga rekan-rekan mahasiswa yang mengambil bidang finance atau keuangan, dia akan mengambil suatu isu yang terdapat dalam bidang manajemen keuangan. Jadi gitu. Yang kedua, penggunaan data primer sebagai data utama, dibantu dengan penggunaan data sekunder. Nah, kemarin data primer itu adalah data yang diambil dari kuesioner. Kalau data sekunder itu adalah data yang diambil dari lembaga-lembaga tertentu. Nah, itu ya. Yang ketiga adalah rancangan ilmu empiris terhadap teoritis dalam bidang tertentu. Yang keempat, ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kelima, format penulisannya harus baku, artinya sesuai dengan EYD ya, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Lalu yang keenam, hasil data yang ditampilkan adalah data real, tidak boleh data yang diterka atau tidak boleh data yang dimanipulasi. Jadi data-data itu harus data yang real. Selanjutnya kita bahas jenis-jenis proposal penelitian, ada 4. Yang pertama adalah proposal penelitian pengembangan, yang kedua proposal penelitian kajian pustaka, yang ketiga proposal penelitian kualitatif, dan yang keempat adalah proposal penelitian kuantitatif. Kita bahas pertama mengenai proposal penelitian pengembangan.
Nah, proposal penelitian pengembangan merupakan proposal yang berisi rencana kegiatan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah aktual, pemanfaatan teori, konsep, prinsip, dan temuan yang sangat ditekankan sebagai langkah untuk memecahkan masalah. Proposal pengembangan ini berbeda dengan proposal penelitian biasa karena hasil yang ditampilkan pada proposal pengembangan nanti digunakan sebagai penerapan ilmu untuk pemecahan masalah. Jadi dia mengembangkan dari teori-teori yang sudah ada. Gitu. Lalu yang kedua adalah proposal penelitian kajian pustaka. Nah, itu adalah proposal yang bertujuan untuk menelaah dan mendalami kasus yang terjadi melalui kajian pustaka yang relevan untuk memecahkan suatu masalah. Jadi di sini dalam proposal kajian pustaka ini yang diambil adalah materi-materi atau bahan-bahan pustaka dari sumber-sumber terkait dari sumber-sumber lain, dari berbagai sumber maksud saya yang terkait dengan isu dari penelitian. Jadi misalnya kajian pustaka itu bersumber dapat dari jurnal, dari buku, dari proceeding, nah seperti itu. Jadi tujuannya adalah untuk menggali ide atau gagasan baru sebagai pengembangan kerangka baru. Jadi itu kajian pustaka. Lalu yang ketiga adalah proposal kualitatif. Nah, proposal kualitatif ini adalah proposal yang menampilkan gejala holistik konstekstual melalui pengumpulan data yang memanfaatkan orang lain sebagai instrumen kunci dari penelitian. Penelitian kualitatif ini sifatnya diskriminatif atau berupa penjelasan yang umumnya menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Yang ditonjolkan dalam proposal ini adalah proses dan maknanya. Maka dari itu proposal ini disajikan harus berdasarkan data yang otentik dan disusun berdasarkan narasi yang kreatif. Jadi ini mengenai proposal penelitian kualitatif. Lalu yang terakhir adalah proposal penelitian kuantitatif. Nah, itu adalah proposal yang menggunakan pendekatan induktif-deduktif. Proposal ini disusun dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, pemahaman peneliti, berdasarkan pengalamannya yang kemudian dikembangkan menjadi masalah dan pemecahannya digunakan untuk memperoleh kebenaran. Ini mengenai proposal penelitian kuantitatif. Oke, sampai di sini materi yang pada pertemuan yang ke-14 ini, yaitu mengenai proposal penelitian. Selanjutnya, mahasiswa dapat berlatih mengerjakan soal pada slide yang ada di bagian terakhir materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.